Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asa Aulia Azizah, kelas 10 BDP, nomor absen 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia saya tentang biografi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih biografi itu. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang-orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam kehidupan orang lain. Dan sekarang saya akan menceritakan biografi seseorang. Biografi salah satu pahlawan di Republik Indonesia ini yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dikenal sebagai salah satu pahlawan Indonesia. Jasa-jasanya sangat dikenang dalam memperjuangkan kemenangan Indonesia. Jenderal Sudirman, menurut ejaan Swewandi dibaca Sudirman. Ia merupakan salah satu orang yang memperoleh bintang 5 selain Soeharto dan Aha Nasution. Jenderal besar Indonesia ini lahir di Bodas, Karangjati, Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Namun, ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokrosunoryo setelah diadopsi. Ketika Sudirman pindah ke Cilacap pada tahun 1916, ia bergabung dalam organisasi Islam Muhammadiyah dan menjadi siswa yang rajin serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, serta ketaatannya dalam Islam, menjadikan ia dihormati oleh masyarakat. Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar di antara sedikit orang lain yang pernah dilahirkan oleh satu revolusi. Saat usianya masih 31 tahun, ia sudah menjadi seorang jenderal. Meski menderita sakit paru-paru yang parah, ia tetap bergerilya melawan Belanda. Ia berlatar belakang seorang guru HIS Muhammadiyah di Cilacap dan giat di kepaduan Hizbul Wathan. Ketika pendudukan Jepang, ia termasuk tentara pembela tanah air atau PETA. Di Bogor, yang begitu tamat pendidikan, langsung menjadi komandan batalion di Kroya, menjadi panglima divisi 5 atau Banyumas setelah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI, yang merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan diri sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama yang termuda Republik ini. Sudirman merupakan salah satu pejuang dan pemimpin teladan bangsa ini. Pribadinya teguh pada berprinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini boleh dilihat ketika agresi militer Belanda, ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetapi bertekad untuk terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat para prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Itulah sebabnya kenapa ia disebutkan merupakan salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi negeri ini. Sudirman yang dilahirkan di Bodas, Karangjati, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916, ia memperoleh pendidikan formal di sekolah Taman Siswa. Untuk sebuah sekolah yang terkenal berjiwa nasional yang tinggi, kemudian ia melanjutkan di HIK atau Sekolah Guru Muhammadiyah Solo. Tetapi tidak sampai tamat, Sudirman, muda yang terkenal disiplin dan giat di organisasi pramuka Hizbul Wathan ini, kemudian menjadi guru di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kedisiplinan, jiwa pendidik, dan kepanduan itulah kemudian
bekal pribadinya yang hingga menjadi pemimpin tertinggi di angkatan perang. Sementara pendidikan militer diawalinya dengan mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Setelah selesai pendidikan, ia diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Ketika itu, pria yang memiliki sikap tegas ini sering memprotes tindakan tentara Jepang yang terbuat sewenang-wenang bertindak kasar terhadap anak buahnya. Karena sikap tegas itulah, satu kali dirinya hampir saja dibunuh oleh tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, dalam satu pertempuran dalam pasukan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Itulah jasa pertamanya sebagai tentara pasca kemerdekaan Indonesia. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 atau Banyumas yang pangkat kolonel dan menjadi konferensi TKR pada tanggal 2 November 1945. Ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1945, pangkat jenderal diberikan kepadanya lewat pelantikan presiden. Jadi ia memperoleh pangkat jenderal tidak melalui akademi militer atau pendidikan tinggi lainnya, sebagaimana lazimnya, tapi karena prestasinya. Ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dalam alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda itu dibonceng. Karenanya TKR akhirnya terlibat pertempuran dalam tentara sekutu. Demikianlah pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Pada tanggal 12 Desember tahun yang sama, yaitu pada tahun 1945, dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua kependudukan Inggris. Pertempuran yang berkorban selama 5 hari ini akhirnya memaksakan pasukan Inggris untuk mengundurkan diri ke Semarang. Pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresi atau yang lebih kenal dengan agresi militer dua Belanda, ibu kota negara RI berada di Yogyakarta sebab kota Yogyakarta sebelumnya sudah dikuasai. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit. Keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya yang hanya tinggal satu yang berfungsi. Dalam agresi militer dua Belanda itu, Yogyakarta pun kemudian berhasil dikuasai oleh Belanda. Bung Harto dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet yang sudah ditawan melihat keadaan itu. Walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkan untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perlawanan, namun anjuran itu tidak bisa dipenuhinya karena dorongan hatinya untuk melakukan perjuangan pada Belanda serta mengingat akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Maka dengan ditandu, ia berangkat memimpin pasukan untuk melawan pasukan gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan, ia berpindah-pindah dari hutan ke hutan yang lainnya, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali. Sementara itu, obat juga hampir habis dan tidak ada. Tetapi kepada pasukannya, ia selalu memberi semangat dan petunjuk. Seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya, namun akhirnya ia harus pulang di medan gerilya. Ia tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung, tetapi pemikirannya selalu dibutuhkan. Sudirman yang pada masa pendudukan Jepang menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Keresiden Banyumas, ia pernah mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Jenderal yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, ia akhirnya harus meninggal pada usia yang masih relatif muda, 34 tahun. Pada tanggal 29 Januari 1950,
Panglima besar ini meninggal dunia di Magelang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Sekian biografi tentang Jenderal Sudirman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.